Saudara, disebut bakal bertekuk lutut, Iran justru terus unjuk kekuatan militernya. Lalu bagaimana membaca eskalasi perang yang terjadi? Kita bahas bersama pakar strategi militer dari Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara sekaligus alumni US Air War College, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati yang telah hadir di studio Kompas TV. Dan saya sapa melalui sambungan Zoom peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Aisyah Kusuma Somantri. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mas Yaser, Pak Agung. Saya ke Pak Agung dulu. Ini Pete Hegseth bilang bahwa sebenarnya Iran sudah takluk begitu. Kekuatan drone-nya juga sudah hancur. Tapi Iran membuktikan bahwa sebenarnya mereka masih bisa membalas dengan terakhir menyerang markas yang ada di Kuwait. Anda membacanya seperti apa? Itu adalah klaim dari orang yang memang biasa untuk ngomong propaganda. Hegseth itu kan dulu bekas host televisi kan, sama seperti Anda begini, yang dia bekas mantan dari tentara, terakhir dia keluar pangkatnya mayor, kelihatan seolah jago ngomong, ahli mengenai perang, padahal dia sebetulnya nggak tahu apa-apa. Karena dia memecat banyak jenderal-jenderal yang jauh lebih pintar dari dia, dan dia sendiri nggak tahu apa-apa, terbukti daripada keputusan-keputusannya semata-mata hanya berdasarkan informasi yang bukan mengandalkan informasi dari militer Amerika atau intelijen Amerika, itu berdasarkan lebih berbau daripada politik, keputusan politik yang sama sekali tidak mengindahkan nasihat daripada Pentagon. Padahal sendiri adalah pimpinan di Pentagon. Jadi apapun diapakan Hegseth itu jangan dipercaya, itu omong kosong semua. Karena dari semua jenderal-jenderal purnawirawan Amerika menyebutkan bahwa orang ini sebetulnya nggak punya kualifikasi untuk jadi menteri, dan dia juga mengatakan hal-hal yang hanya omong kosong dan sangat berbau. Anda ini hanya propaganda biasa? Propaganda dari orang yang nggak tahu apa-apa, Hegseth gitu. itu. Ya, tapi kenapa akhirnya propaganda ini terus bisa kita katakan sering dilakukan? Karena tidak hanya Pete Hegseth yang menyatakan itu, tapi presidennya Donald Trump juga selalu menyampaikan hal-hal yang tidak bisa dipegang begitu. Kita tahu bahwa Donald Trump itu dia art of the deal, dia bikin buku Art of the Deal tahun 87 ya. Isinya adalah kalau kita bernegosiasi, maka negosiasi itu disusun sembilan rupa sehingga bukan win-win solution, tapi win besar dan lawannya loss. Kemudian kalau lawannya masih bertahan, ini dalam soal soal jual beli real estate ya atau bisnis lain, itu bagaimana caranya ditekan lawan itu dengan tuntutan hukum, kemudian dengan menggunakan media massa, kemudian dengan ancaman, sehingga pada akhirnya lawan itu selalu bereaksi, bukan beraksi, sehingga pada posisi selalu defensif. Apa yang dikerjakan oleh Trump dan oleh pembantu-pembantunya seperti si Hegseth ini adalah gerakan yang persis seperti buku Art of the Deal-nya Donald Trump, yaitu menekan, menginjak, memaksa, dan tujuannya adalah lawan mengikuti apa yang saya maui, bukan apa yang dia maui. Dan kali ini ketemu batunya, karena yang ditemukan adalah Iran yang sama sekali mungkin sudah mempelajari buku itu dan langsung membuat counter daripada apa yang dilakukan, sehingga itu mentah dan tidak bisa sukses seperti apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Berarti karakternya ini nggak mempan sama Iran ya, begitu ya? Bisa disimpulkan sederhana seperti itu. Saya ke Mbak Aisyah. Mbak Aisyah juga melihat hal yang sama, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pete Hegseth ini hanya omong kosong belaka, dan sebenarnya dari Iran sendiri sudah tidak termakan dengan pernyataan-pernyataan ataupun klaim-klaim dari Amerika Serikat. Ya, kira-kira kita juga harus melihat nih pola ke belakang bahwa memang ada perpecahan juga dari Amerika Serikat. Sudah berkali-kali sebenarnya dari J.D. Vance sendiri, wakil presiden Amerika Serikat, ini mencurigai bahwa memang ada manipulasi data yang diberikan oleh Pete Hegseth kepada Donald Trump gitu. Karena apa yang kemudian dikatakan oleh Hegseth kepada Donald Trump itu hanya sesuatu yang terdengar bagus saja gitu ya terkait peperangan ini. Jadi sebenarnya ada loop dan echo chamber of information yang mengalami presiden. Sementara itu ketika presiden di-feed in informasi seperti itu, dia akan berbicara di terus sosialnya dia, lalu kemudian akan berbicara ke publik, sehingga kemudian informasi yang beredar gitu ya di Amerika Serikat ini pada akhirnya itu menyokong kemudian kemenangan Amerika Serikat. Padahal kalau kita lihat dari berbagai macam pemberitaan di level internasional, ini kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kemudian dibicarakan oleh Donald Trump, Pete Hegseth maupun kemudian media tersebut. Sehingga saya kira sebenarnya di sini yang disoroti itu hanya kemudian highlighting ya kemenangan-kemenangan taktikal kecil yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Sementara mereka tuh mengabaikan sebenarnya faktor-faktor strategis yang muncul. Misalnya ya, kita berbicara tentang kemudian kerugian yang didapatkan dari kenaikan harga energi, lalu kemudian kelangkaan barang-barang strategis seperti misalnya pupuk berbasis nitrogen, lalu kemudian
helium, dan kemudian kita bicara juga tentang kemudian bahan-bahan lain seperti plastik, dan juga kemudian ini menutupi juga fakta bahwa saat ini Republikan ini sedang terdesak di dalam pemilihan midterm election. Oleh karena itu saya kira sebenarnya Amerika Serikat di sini ya posisinya itu berada di dalam echo chamber yang sebenarnya diciptakan oleh lingkaran jajaran kepemimpinan Donald Trump ya, dan juga kemudian media yang ikut mengamplifikasi hal tersebut. Oke, sehingga akhirnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agung bahwa sebenarnya dari Iran sendiri mereka tidak mempan lagi lah dengan apa klaim-klaim maupun apa yang selalu menjadi pernyataan dari Amerika Serikat. Karena kalau kita lihat Iran sendiri kekuatan militernya itu masih selalu ditunjukkan. Kita tampilkan lagi ini beberapa kekuatan militer Iran yang selalu ditampilkan juga selalu disampaikan menjadi salah satu modal militer mereka. Ini ada rudal seri Fatah. Ini salah satu rudal supersonik yang jadi andalannya Iran karena ini salah satu keunggulannya adalah sulit dihalau oleh Iron Dome, seperti sulit dihalau oleh Iron Dome baik dari Amerika Serikat maupun Iran, dan jadi salah satu rudal yang paling canggih milik Iran. Kemudian ada Khaybar Sakhan, ini juga memiliki kemampuan ataupun keunggulan yang dapat mengelabui radar pertahanan musuh, dan juga ada rudal Homarsar. Ini juga menarik ini karena hulu ledaknya sampai 1,5 ton. Selain itu juga ada drone Shahed dan juga drone Kamikaze seri 149 dan juga 136. Yang menarik yang disampaikan oleh PM Israel Benyamin Netanyahu yang menyatakan bahwa dia sangat khawatir kalau seandainya drone Shahed seri 149 milik Iran ini masih sangat mengancam. Nah, pertanyaannya ke Pak Sasongko, semua armada-armada militer Amerika Iran saat ini apakah memang masih ada? Oh ya, dari New York Times menyebutkan bahwa Iran masih utuh 70% daripada senjatanya. Tepat pada saat berhentinya gencatan senjata pertama 40 hari setelah pertempuran ya, itu berhenti itu masih 70% untuk rudalnya. Untuk drone-nya dalam jangka waktu, jadi selama perang itu juga selalu berjalan. Ingat, drone Shahed 136, 149, dan 158 adalah drone yang dibuat Iran dengan tujuan ekspor semula. Oke. Pada tahun lalu saja, Iran mengekspor dalam setahun 55.000 drone Shahed 136. 55.000? Iya, artinya dengan tidak kesulitan, Iran nambah 10.000, 15.000 dalam waktu 2 bulan ini, mungkin dia sudah nambah kembali, utuh lagi kembali cadangan mengenai drone-nya. Karena bagaimana mereka mengerjakan? Karena mereka udah punya sistem, yaitu pembuatan seperti pembuatan mobil. Karena dia udah industrial level, berarti dia punya body daripada drone, kemudian dia punya mesin, dia punya bahan bakar, dia punya autopilot, dengan punya cablingnya, kabel ya. Kemudian ditambah dengan warhead, dia tinggal plug, pasang, kemudian nyalakan mesin, coba siap dipakai. Jadi udah betul-betul seperti nyetak mobil. Dan kalau kita lihat seperti pabrik perakitan mobil di Kerawang ataupun di sekitar Jakarta, itu sehari bisa seperti itu persis. Dan ini lebih sederhana. Cuman bayangkan hanya bodi pesawat yang ukurannya sebesar cuman 4 meter gitu ya. Kemudian ditambahin dengan beberapa, itu hanya plak pasang. Karena mereka sudah menggunakan sistem, dan sebagian dari peralatannya autopilot mungkin dia China, digabung dari China, kemudian motornya, kemudian yang lain body dibuat sama Iran, dan itu tinggal ini mereka kirim ke Rusia, bukan berupa drone utuh, mereka kirim komponen, di Rusia dirakit lagi. Oke. 55.000 itu semua dirakit kembali di Rusia. Di Iran mereka juga tidak kesulitan untuk menambah drone itu. Jadi yang paling penting adalah seperti rudal tadi, rudal Fatah. Kecepatan bukan 5 kali, itu 13 kali kecepatan suara. Wow. Amerika sendiri yang sekarang mencoba membuat hypersonic missile atau rudal hypersonic, itu hanya bisa mencapai 5 kali kecepatan suara dan gagal, belum sukses. Baru buat 7 prototipe dan itu pun belum sukses, belum bisa dioperasikan. Yang dia bilang hebat, kenapa? Karena masalah pengembangan di Amerika punya sistem yang demikian rumit yang membuat mereka susah. Sehingga Anda meyakini bahwa 70% kekuatan militer Iran yang masih ada, ini termasuk drone-drone andalan Iran. Yang menyebutkan adalah New York Times dari ya? Internal Intelligence Amerika menyebutkan seperti itu. Untuk mengingatkan bahwa Iran itu siap untuk membalas. Jadi, tapi kan perang itu bukan soal senjata ya. Oke. Ngukurnya perang itu menang atau enggak. Saya nggak bisa bilang Iran menang, Amerika menang, dua-duanya. Kita ngukurnya informasi militer, diplomasi. Amerika babak belur, temennya berkurang, kesulitan lah, udah kita udah tahu ya. Informasional,
Amerika apa lebih kuat dari dulu, dia lebih lemah. Iran jauh lebih kuat, kita lebih kenal Iran. Saya nggak tahu Iran secara detail, sekarang tahu betul. Kemudian secara militer, ya Amerika tetap yang terkuat di dunia, tetapi kekuatan ini tidak bisa berdaya karena implikasi dampak dari kekuatan militer digunakan sama juga menusuk dirinya sendiri, akan harga minyak naik, akan jadi masalah besar. Jadi nggak bisa digunakan stalemate lah. Dan dia dibalas. Dan terakhir adalah ekonomi, nggak berdaya. Yang megang 20% minyak dunia dan gas dunia itu Iran. Artinya apa? Apa Amerika menang? Jelas enggak. Apa Iran kalah? Jelas enggak. Apakah Iran lebih unggul? Ya. Amerika lebih unggul? Enggak deh kayaknya. Karena secara militer pun dia mau nyerang pun sekarang nyerangnya seadanya, bolak-balik, tablas balasan. Sehingga akhirnya Amerika Serikat akhirnya berpikir dua kali kira-kira strategi apa yang dilakukan untuk menaklukkan Iran. Tidak hanya melakukan strategi militer tapi ada strategi propaganda. Karena yang terbaru yang disampaikan oleh Mojtaba adalah khawatir dengan strategi perpecahan sosial yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Mbak Aisyah membacanya seperti apa nih strategi yang dilakukan Amerika Serikat agar bisa menang dari perang. Tapi kita jangan dijawab dulu, kita lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Tidak hanya strategi militer, tapi Amerika Serikat nampaknya juga menggunakan strategi diplomasi dan juga informasi. Karena terbaru, ini pertanyaan gantung saya ke Mbak Aisyah adalah Mojtaba, pemimpin tertinggi Iran, menyatakan bahwa jangan sampai kita termakan oleh politik strategi perpecahan sosial atau strategi perang urat saraf dari Amerika Serikat. Apa yang Anda baca dari sini, Mbak Aisyah? Iya, jadi kita lihat memang Amerika Serikat ini kan punya sebuah doktrin ya di dalam information operations mereka, namanya adalah information environment gitu. Di mana kemudian yang ingin dilakukan oleh Amerika Serikat adalah membuat orang lain melihat sebuah kejadian dari sudut pandangnya Amerika Serikat dengan berbagai macam manipulasi informasi, framing, ya, contextualizing fakta gitu ya. Nah, termasuk dengan apa yang kemudian kita lihat tadi dari apa yang disebutkan oleh Hegseth, Donald Trump, dan kemudian bahkan Menteri Keuangannya sendiri itu mengatakan bahwa seolah-olah Amerika Serikat memiliki upper hand, padahal kan posisinya sebenarnya berbeda jauh dari apa yang kita lihat. Kalau untuk pernyataan-pernyataan tersebut saya kira ini bisa ada dua target ya. Yang pertama, untuk kemudian framing yang disebutkan oleh Hegseth, saya yakin itu targetnya adalah domestik. Kenapa? Karena saat ini Republikan harus menang di pemilu nanti di bulan November untuk bisa mendapatkan posisi yang dominan di dalam Kongres nanti setelah paruh pemilu nanti. Karena gini, kalau enggak, Donald Trump itu akan menjadi seorang presiden yang ada potensi, ini beliau bisa di-impeach pertama. Lalu yang kedua, kalau misalnya pun tidak di-impeach ya, semua keputusan politiknya itu bisa dimakzulkan oleh Kongresnya sendiri. Nah, untuk Iran saya kira itu juga ada pesan-pesan yang kemudian diberikan ya, terutama kemudian yang sejak awal itu dikatakan oleh Amerika Serikat bahwa masyarakat Iran harus bisa menjatuhkan pemerintahnya sendiri. Masalahnya gini, yang namanya politik di suatu negara itu pasti ya beragam orang, pasti ada yang setuju dengan pemerintahannya, ada yang tidak. Tetapi permasalahannya under pressure seperti ini ketika Iran berada di dalam posisi di mana Amerika Serikat terus-menerus melakukan serangan ofensif. Jadi bukan Iran sebenarnya melakukan serangan ofensif, tapi Amerika Serikat. Lagi-lagi itu kan merupakan justifikasi Amerika Serikat untuk bisa melanjutkan perang gitu ya. Lalu kemudian pemerintahnya under pressure, ekonomi mereka juga kemudian ditekan dengan blokade dan kemudian ada potensi storage capacity dari fasilitas minyaknya ini terbatas. Apalagi kita tahu bahwa di sini masalah program nuklir ini juga menjadi salah satu bargaining chips yang diangkat oleh Amerika Serikat. Saya rasa dari masyarakat Iran mereka akan mengedepankan rally around the flag behavior. Kalau misalnya seandainya ada orang yang justru terlihat ya pro Amerika Serikat di saat seperti ini, itu justru akan ada besar potensi sebenarnya mereka akan dianggap sebagai mata-mata dan masih masyarakat tidak ada yang mau mengambil resiko itu. Jadi gitu. menurut Anda dengan kekuatan militer yang kekuatan militer Iran yang tadi menurut New York Times masih 70% dan mereka selalu menunjukkan kekuatan militer mereka, sebenarnya strategi yang diambil Iran ini masih tetap sama, defensif, menunggu respon dari Amerika Serikat untuk untuk melakukan peperangan, atau sebenarnya Iran sendiri ayolah kita negosiasi aja? Karena gini, yang dilakukan Amerika Serikat itu sekarang adalah meningkatkan leverage-nya. Karena dia tahu kalau misalnya cut off-nya berada di masa penandatanganan MOU ya, ketika MOU-nya misalnya nanti disepakati, maka Iran akan memiliki banyak upper hand strategis sebenarnya. Baik itu bidang Selat Hormuz, baik itu kemudian di dalam negosiasi nuklir ya, dan bahkan kemudian negosiasi sanksi. Ini kan membuka sebenarnya pintu-pintu yang tadinya tidak pernah terbuka untuk Iran ya, sebelum perang ini dan pasca perang ini itu jadi bisa dibicarakan ulang dan dinegosiasikan ulang. Satu saja kemudian bonus dari perang ini ya, selain masalah Selat Hormuz itu yang bisa terrealisasikan gitu ya, maka ini akan udah menjadi strategic win sebenarnya untuk Iran. Amerika Serikat membutuhkan sebenarnya pemenangan
simbolis untuk bisa melakukan hal tersebut dan mengklaim ke dalam negerinya bahwa mereka sudah memenangkan perang. Oke. Saya kira baik Iran maupun Amerika Serikat ini sama-sama membutuhkan kemudian kemenangan simbolis Oke. tersebut gitu ya. Nah ini yang ingin saya tanyakan ke Pak Agung. Sebenarnya kemenangan simbolis yang dimaksud oleh Mbak Aisyah itu sebenarnya yang diinginkan Amerika Serikat itu seperti apa? Kemenangan bahwa Iran akan diberitakan menyerahkan uraniumnya ke Amerika. Iran bersedia tidak menutup Selat Hormuz. Itu aja. Rejim change sudah menjadi perubahan rejim, bukan rejim change, tapi ganti rezim. Atau bukan ganti rezim, tapi perubahan rezim, karena ada yang mati segala macam. Tapi intinya bisa diolah oleh Amerika, diolah oleh Trump, pemerintah Trump, sehingga kelihatan bahwa Amerika mendapatkan gain lebih atau hasil lebih daripada ini. Padahal sesungguhnya mereka tidak dapat apa-apa dan menjadi lebih berkurang posisinya. Dari tanggal 27 Februari di mana Iran itu tidak ada megang apapun di Selat Hormuz, sekarang jadi megang Selat Hormuz dan minta lebih dari banyak karena ternyata penutupan Selat Hormuz adalah senjata nuklir ekonomi. Jadi sekarang kita lihat tadi ya diplomasi, informasi militer ekonomi, instrument of national power Iran diadu dengan instrument of national power Amerika. Ternyata setelah diplomasi, Iran sekarang dengan Selat Hormuz dia memiliki senjata geopolitik yang membuat Amerika tertekan di luar negeri dan tertekan di dalam negeri. Dan juga sekaligus senjata geoekonomi yang mana membuat Amerika sekutunya tertekan di luar negeri dan di dalam negeri tertekan juga ekonominya. Dan juga geoinformasional. Kenapa? Secara informasi Iran sekarang menjadi kenal orang, menjadi citranya naik. Amerika menjadi citranya rontok dan tidak menjadi lebih baik dari dahulu. Dan sekarang untuk militer membuat orang tidak sanksi apakah Amerika betul-betul menguasai dunia dengan militernya, sanggup mencegah. Nyatanya dia sangat sanggup melawan Iran yang dengan senjata yang lebih ini. Karena sungguhnya Amerika dengan segala macam kehebatannya, dengan segala macam kapal induk dan segala macam yang hebat-hebat itu dia masih bertempur di abad yang lalu. Iran dengan semua senjatanya yang tanpa awak ini, itu sudah bertempur di era sekarang. Jadi ada dua, harusnya Amerika udah loncat ke sistem yang baru, tetapi mereka belum siap untuk itu karena memang tidak mudah merubah sistem kapitalis industri pertahanan Amerika untuk dari yang sekarang berubah menjadi modern sekali. Lain dengan negara tertekan atau negara yang dipaksa dalam berperang seperti Iran, Rusia, dan China yang selalu fleksibel dengan segera mengubah sistem atau doktrin perangnya ke arah yang memang bisa mengkonter hegemoni utama dunia yaitu Amerika. Sehingga kalau kita lihat ini tidak hanya perang militer yang terjadi antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran, tapi yang juga menarik adalah soal data intelijen ini, kekuatan intelijen ini. Kalau dari Mbak Aisyah sendiri melihat sebenarnya kalau dari data intelijen Amerika Serikat, Israel dibandingkan dengan Iran, ini siapa yang paling kuat? Ya, mungkin saya menambahkan sedikit yang tadi ya. Boleh. Dari Pak Agung sebelum saya menjawab pertanyaannya. Karena begini, yang cukup menarik ini adalah sebenarnya Iran ini sudah berusaha untuk kemudian mengedepankan negosiasi. Karena apa? Meskipun Iran melakukan retaliasi itu tetap terkontrol. Jadi sebenarnya Iran di sini dia ingin melakukan negosiasi karena apa? Karena dia sudah punya bargaining position di posisi ini. Berbeda dengan Amerika Serikat yang dia ingin terus menaikkan leverage. Karena kalau dia menarik garis cut off di sini dan kemudian dia pada akhirnya harus menjalani pemilu dengan kondisi seperti ini, maka kemudian dukungan-dukungan khususnya dari hawkish Amerika Serikat itu akan mundur semua kepada Donald Trump gitu. Nah, lalu terkait data intelijen, nah ini yang cukup menarik kalau kita lihat karena Amerika Serikat ini merupakan salah satu lab hidup ya dari penggunaan AI sebagai pembuatan strategis decision making di bidang strategis, di bidang operasional dan di bidang taktikal. Yang menariknya permasalahannya meskipun Amerika Serikat ini punya kekuatan intelijen yang paling kuat di dunia, tetapi permasalahannya jaringan ini tidak bisa ya menembus sebenarnya ketertutupan Iran. Karena kita tahu bahwa sebenarnya ada human intelligence yang diplanting ke sana, ada kemudian agen-agen CIA dan kemudian ada agen dari pasukan Kurdi yang kemudian masuk ke sana gitu ya. Dan ini sebenarnya sudah disiapkan berbulan-bulan sebelum perang untuk bisa ya preparing war khususnya untuk menyebarkan informasi-informasi dan keinginan masyarakat untuk topple down the government. Tapi masalahnya ini tidak berhasil karena apa? Governmentnya resilience ya, dia kemudian kontra intelijen juga kuat. Dan kita lihat di sini permasalahan utamanya dengan penggunaan AI tadi, Iran ini sebenarnya ini kan melakukan misalnya procurement senjata itu rata-rata dari dalam negeri, sehingga
Kemudian blackout data AI-nya, dia tidak bisa menakar sebenarnya kemampuan apa dan langkah apa yang akan diambil oleh Iran karena data-data yang seharusnya dipakai untuk generating model data dari AI itu juga tidak bisa kemudian mengidentifikasi seperti apa sih Oke. kemudian karakteristik Jadi Iran. walaupun punya Oleh karena miliki itu, data sejak AI awal yang perang, canggih, banyak Amerika sekali Serikat ini, spekulasi. walaupun punya miliki data AI yang canggih, namun nampaknya tidak bisa menembus pertahanan atau menembus Iran ya. Kita nantikan eskalasi akan seperti apa nih perang antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran yang masih tengah terjadi. Terima kasih Pak Agung Sasongko-Jati telah hadir di studio Kompas Petang dan juga ada Mbak Aisyah Kusumo Somantri atas perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Ya, selamat sore. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi jalan ambles di Jakarta Selatan menyebabkan kemacetan parah di Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok.